Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Anda berada berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 22 Februari 2023. Pemirsa, informasi pertama dari Komisi 11 DPR RI yang menilai rusaknya infrastruktur jalan di daerah penghasil sumber daya alam dikarenakan ketidaksesuaian antara kapasitas jalan dengan penggunaannya. Untuk itu DPR RI berharap adanya peningkatan dana alokasi khusus atau DAK bagi infrastruktur jalan daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah penghasil sumber daya alam melalui dana alokasi khusus. Saat melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menerima aspirasi yang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat antara lain terkait rusaknya infrastruktur jalan akibat pengangkutan kelapa sawit, di mana kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan penggunaan. Menurut Misbakun, daerah tidak cukup jika hanya mengandalkan dana bagi hasil, sehingga diperlukan afirmasi dana alokasi khusus infrastruktur jalan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Tidak hanya kelapa sawit, Misbakun juga mengungkapkan keluhan serupa disampaikan oleh daerah penghasil nikel dan batu bara. Produksinya meningkat, kebutuhannya banyak, ekspornya banyak, infrastrukturnya yang tidak siap. Jangan sampai kemudian daerah memberikan kontribusi yang begitu luar biasa bagusnya, tetapi kemudian pemerintah pusat menjadi abai untuk memberikan daya dukung infrastruktur. Pak Jokowi dengan program infrastruktur pembangun jalan tol dan sebagainya harus ditindaklanjuti dengan infrastruktur lanjutannya. Ini infrastruktur primer. Jangan sampai jalan tolnya bagus, menuju jalan tolnya sama juga dengan daerah-daerah penghasil ini. Kalau kapasitas jalannya masih 8 ton, penggunanya 25 ton, lah ini kan yang salah siapa? Standar negaranya harus ditingkatkan, dinaikkan. Misbakun menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius berkaca dari kontribusi kelapa sawit di Kalimantan Barat bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Dari Kalimantan Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seiring dengan reorganisasi di BUMN yang membentuk banyak holding, serta banyaknya anak perusahaan BUMN yang terkait dengan logistik, DPR RI berharap PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai lead pusat logistik bagi BUMN. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pos Indonesia menjadi pusat holding logistik BUMN, mengingat banyaknya anak perusahaan BUMN yang memiliki perusahaan logistik masing-masing. Saat kunjungan kerja spesifik ke PT Pos Indonesia, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, seiring reorganisasi di BUMN yang sekarang banyak membentuk holding dan ada banyak anak perusahaan BUMN yang terkait dengan logistik, Martin berharap ada konsolidasi agar skala ekonominya bisa lebih besar dan jauh lebih menguntungkan. Jasa logistik ini bukan hanya sekedar bisnis dengan negara kita sebagai negara kepulauan dan lain sebagainya ini berperan untuk bisa mengintegrasikan keutuhan wilayah dari negara Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kehadiran BUMN di sini penting agar konektivitas untuk barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia itu bisa terlayani dengan baik, ya. Karena kalau itu hanya diserahkan ke swasta, pasti swasta hanya akan masuk di daerah-daerah yang memiliki margin profit lebih tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh John Erizal, anggota Komisi 6 DPR RI. Menurutnya, banyaknya anak perusahaan BUMN yang mempunyai perusahaan logistik masing-masing, PT Pos Indonesia sebaiknya ditunjuk sebagai lead pusat logistik untuk BUMN. Nah, saya menyarankan melalui BUMN, ini anak-anak usaha yang ada di BUMN masing-masing itu diinbrengkan aja ke PT Pos. Sehingga PT Pos betul-betul bisa mengintegrasi aktivitas yang ada dan ujungnya tentunya ini akan berbiaya murah. Kalau ini terintegrasi, semua biaya akan murah dan masyarakat akan diuntungkan. Dari Jawa Barat, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyayangkan belum adanya langkah konkret dalam mengatasi permasalahan overdimension overload atau odol hingga saat ini. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, guna merealisasikan target zero odol, DPR RI meminta pemerintah membuat peraturan yang tegas serta adanya penggunaan teknologi yang memadai. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai belum ada langkah konkret dari Kementerian Perhubungan dalam mengatasi masalah overdimension overload, sehingga zero odol yang menjadi target pemerintah belum terrealisasi hingga saat ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bachokadi mendorong pemerintah untuk mengambil langkah serius di tahun 2023 apabila target zero odol dirasa terlalu berat. Pemerintah setidaknya mampu mengurangi odol melalui peraturan yang tegas dan teknologi yang memadai. Sudah lama sebenarnya kementerian sudah menargetkan zero odol, tapi tidak pernah tercapai. Bahkan saya lihat tahun 2023 ini tidak ada langkah-langkah konkret. Kalau tidak bisa sama sekali memberantas, mengurangi odol itu. Kalau memang masalahnya adalah di peraturan, ayo kita rubah peraturannya. Saya menyarankan bahwa untuk mengeliminir odol itu supaya tidak terlalu jauh merusak jalan nasional, maka sebaiknya menggunakan etle. Jangan seperti yang dilakukan sekarang, paling yang disorot adalah platnya atau apa etlenya. Itu kalau harus memakai etle, itu spesifik. Bagaimana muatannya, bagaimana panjang chassisnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lebih lanjut, Hamka menyarankan supaya pemerintah menggunakan etle untuk mengawasi kendaraan odol di jalan-jalan nasional yang kerap kali menjadi penyebab kerusakan jalan. Penggunaan etle di ruas jalan nasional dapat membantu pemerintah untuk mengukur dan mendeteksi kendaraan odol yang melintas, sehingga bisa mengurangi pelanggaran odol sedikit demi sedikit sebelum mencapai target zero odol. Panji dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap pemerintah daerah Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran bagi pemulihan infrastruktur pasca kebakaran di Pasar Kesamben yang hampir menghabiskan seluruh bangunan.
Komisi 5 DPR RI meninjau Pasar Kesamben pasca kebakaran yang menghanguskan hampir seluruh bangunan pasar serta pengawasan pembangunan infrastruktur daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Anggota Komisi 5 DPR RI Sumail Abdullah meminta pemerintah daerah untuk segera menyerahkan detail gambar kerja atau detail engineering design untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Blitar. Permasalahan infrastruktur dan transportasi diharapkan segera teratasi demi kelayakan dan keselamatan bersama. Kaitannya dengan pelurusan jembatan Kalilegi yang kurang lebih bentangannya 420 meter dan ini juga merupakan jalan yang nantinya akan memotong kelok-kelok jalan itu yang selama ini banyak menimbulkan kecelakaan. Kita sampaikan tadi kepada pemerintah daerah agar berkolaborasi dengan pemerintah pusat akan segera melakukan studi dan segera melaksanakan pembangunan itu apabila pembebasan lahannya segera terrealisasi. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu menjelaskan, DPR dan pemerintah pusat akan menindaklanjuti aspirasi dan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran untuk pemulihan infrastruktur yang terdampak kebakaran. Memang kewajiban dari pemerintah daerah, tetapi apapun itu bisa dianggarkan melalui APBN dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah jika memang pemerintah daerahnya tidak memungkinkan untuk menganggarkan itu. Kan kita juga berpikirkan sekali lagi sebagaimana disampaikan Pak Ketua, yang kita pikirkan adalah rakyat. Kalau rakyat tidak segera berjualan nanti gimana lagi gitu. Maka kita akan sampaikan apa yang kita lihat. Dari Provinsi Jawa Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB perlu membuat layanan antar penumpang hingga pusat kota Bandung. DPR RI juga berharap kereta reguler tetap beroperasi, mengingat harganya yang lebih murah serta dapat mengantar penumpang hingga stasiun tujuan di area Bandung. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas dan pelayanan KCJB. Jarak tempuh KCJB dinilai kurang efektif karena tidak berhenti di pusat kota Bandung. Anggota Komisi 5 DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu mengkritisi jarak tempuh kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang tidak sampai ke pusat kota Bandung, melainkan ke stasiun Padalarang. Untuk sampai di stasiun Bandung, penumpang harus menggunakan angkutan pengumpan. Hal ini disebabkan perlu pembebasan lahan yang akan memakan biaya APBN sangat besar jika tujuan akhir sampai stasiun Bandung. Kita berharap tadi kereta cepat ini sampai ke Bandung, stasiun Bandung. Kementerian Perhubungan mungkin kita akan memerlukan APBN yang besar untuk pembebasan banyaknya akan dilalui rumah-rumah dan tanah-tanah di kota Bandung tersebut. Tapi tadi juga kita cukup memberikan apresiasi juga kepada Pemkot Bandung yang telah juga ada menyerahkan aset-aset tersebut untuk kita membangun underpass yang akan dilewati oleh feeder-feeder tersebut untuk mengurangi kemacetan apabila nanti feeder kita masuk melewati kota-kota Bandung. Jadi sebenarnya intinya ya kita pun berharap sebenarnya kereta cepat ini sampai ke kota Bandung, tapi karena ada mungkin penilaian-penilaian dan pertimbangan-pertimbangan yang khusus yang dinilai oleh Kementerian Perhubungan bersama KAI, mungkin kalau ini sampai ke Bandung, ya mungkin anggaran yang kita untuk pembebasan lahan tersebut mungkin cukup besar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut. Lebih lanjut, Bob Andika tidak menyetujui apabila kereta reguler ditiadakan, mengingat kereta reguler memiliki harga yang lebih murah dan bisa mengantarkan penumpang hingga ke stasiun tujuan di area Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa kehadiran akses air bersih merupakan hak asasi manusia bagi seluruh umat di Indonesia. Dan hal tersebut disampaikan dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi,
hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam sidang yang bertemakan pembiayaan infrastruktur untuk sanitasi dan layanan air, tantangan triliunan dolar di markas PBB New York, Amerika Serikat pada Selasa 14 Februari 2023, waktu setempat Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pentingnya kehadiran negara maju dalam membantu negara berkembang terkait dengan layanan sanitasi dan air penting. Akses ke air bersih dan sanitasi adalah hak asasi manusia yang mendasar. Namun pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Nah, pemirsa, kepada perwakilan parlemen negara-negara dunia, Puan mengungkapkan akses fasilitas air bersih di Indonesia merupakan tanggung jawab negara kepada rakyat. Hal tersebut untuk memastikan keterjangkauan layanan air bersih bagi masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak pemirsa laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam sidang Parlemen Internasional di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada 14 Februari lalu, Ketua DPR RI Honoris Causa Puan Maharani menyerukan soal pentingnya pembiayaan negara maju kepada negara berkembang demi pembangunan layanan sanitasi dan air bersih. Di hadapan perwakilan parlemen-parlemen dunia, Puan menegaskan soal akses air bersih dan sanitasi yang merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sayangnya, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi ternyata membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Padahal, salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ada pada sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal pada air bersih dan sanitasi. In Indonesia, according to our law, it is the responsibility of the state to provide access to water facility. This is to ensure affordability of water services. For us, affordability is equally important as availability and accessibility. As government budget can only cover 30% of the total $40 billion required to build water and sanitation infrastructure, we also give priority to state-owned enterprises to build water facility. We are also open for private sector to invest in water facility while keeping water affordability for the consumer. So the question is how to balance between attracting private sector investment with maintaining affordability. To further strengthen global partnership, Indonesia will host the World Water Forum in 2024 under the theme Water for Shared Prosperity. We look forward to your active participation. Through our work,
we can make a difference to help deliver clean water and sanitation to the people that we serve. Thank you. Dalam pidatonya, Puan berupaya memobilisasi agar investasi dan pembiayaan SDGs diprioritaskan ke negara berkembang, salah satunya Indonesia. Parlemen memainkan peran penting, baik dari fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Maka, untuk memperkuat kemitraan pengelolaan air global, Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 dengan tema Water for Shared Prosperity. Demi mewujudkan dunia yang lebih baik, DPR RI mengajak legislator di seluruh dunia bersama-sama menciptakan iklim dan kebijakan yang kondusif guna mewujudkan pemerataan air bagi kesejahteraan rakyat. Usai menjadi pembicara dalam kick-off meeting persiapan World Water Forum ke-10 pada 15 hingga 16 Februari 2023 lalu di Jakarta Convention Center, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, DPR dan pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air sebagai panduan konstitusi pokok untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan rakyat atas air bersih dan sanitasi. DPR RI berkomitmen penuh dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Sebetulnya semua negara sekarang sedang menghadapi situasi bagaimana mereka menyediakan air yang cukup ya untuk seluruh warga negaranya dalam berbagai aspek. Nah, tentu masing-masing negara punya regulasi yang berbeda-beda ya. Tapi prinsip sebetulnya adalah bagaimana seluruh warga negara masing-masing negara di dunia ini untuk kiranya bisa mengakses air itu dengan mudah dan murah tentunya. Seperti kita ketahui manusia jumlahnya terus bertambah, tetapi sumber daya air ini berkurang. Ini adalah tantangan bagi seluruh negara, sehingga diskusi-diskusi seperti ini menjadi penting. Bagaimana supaya kita secara bersama untuk memperkuat diri, bisa menyediakan sumber daya yang cukup buat seluruh warga negara kita masing-masing. Perjuangan belum selesai. Upaya memperjuangkan kebutuhan mendasar setiap masyarakat yang dilakukan DPR perlu ditindaklanjuti dengan serius. Karena meski terdengar sederhana, aktivitas keseharian manusia tidak bisa lepas dari sumber daya air. Pengelolaan dan pemenuhannya adalah mutlak tanggung jawab bersama. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat, kalau misalnya kita ngomongin Korea nih, kamu sukanya apa nih dari Korea? Soalnya kan memang demam Korea itu sedang masuk ke Indonesia nih saat ini. Kalau misalkan ngomongin tentang Korea sih ada beberapa drama Korea yang memang pernah sempat aku tonton nih El. Drama Korea. Ya, dan kemudian juga beberapa makanannya juga sudah beberapa kali untuk mencoba. Oh ya, kamu suka makanan Korea juga? Iya, misalkan kimchi gitu ya. Oke, kimchi, jajangmyeon suka juga ternyata ya, Alfat ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri Elisa dan juga pemirsa, demam Korea atau Korean Wave saat ini sedang banyak sekali digandrungi oleh para remaja dan anak muda di dunia, termasuk Elisa nih kayaknya fans BTS ya. Tentunya para ARMY ya. Betul, dan tidak terkecuali di Indonesia nih pemirsa, mulai dari musik, film, hingga jajanan kaki limanya alias street food. Kenapa nggak bisa lepas dari Korean street food? Karena memang tampilannya ini sangat menarik ya Alfat, dan juga tentunya rasanya enak. Kalau misalnya pemirsa dan juga Alfat bisa mencari-cari street food dan ada kesempatan buat ke Korean street food, ini kita bisa mencari mengapa Korean street food ini digandrungi oleh banyak orang, alasannya kira-kira apa nih? Nah, bagi para pemirsa nih yang saat ini Korea-Koreaan, ya saat lagi kami akan ajak pemirsa nih untuk berburu Korean street food di kawasan Myeongdong. Informasinya tetap bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen.
hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, tadi pemirsa juga Alfat kita udah bahas ada Korean Wave nih yang masuk ke Indonesia, dan budaya Korea memang sekarang lagi banyak digandrungi masyarakat tentunya ya. Betul. Nah, memang kalau kita ngomong Korea pemirsa, nih kota Seoul di Korea Selatan ini merupakan salah satu gudangnya makanan enak. Karena selain restoran, kuliner khas yang dijajakan pedagang kaki lima ini juga nggak boleh lewat nih untuk kita cicipi. Nah, ada salah satu tempat yang harus pemirsa datangi kalau misalnya lagi berburu street food di kawasan Seoul, yaitu ada di kawasan Myeongdong. Nah pemirsa, kawasan Myeongdong ini tidak pernah sepi nih dikunjungi oleh wisatawan. Baik orang Koreanya sendiri, apalagi oleh turis mancanegara yang penasaran akan kelezatan jajanan kaki limanya. Ada jajanan apa aja ya kira-kira ya Alfat ya? Apakah bisa menarik selera kita nih menikmati bagaimana kawasan Myeongdong ini? Dan pemirsa langsung aja berikut adalah jajanan favorit di Myeongdong yang kita ulas dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Jalan-jalan ke luar negeri memang sering dijadikan pilihan saat pemirsa ingin liburan dengan suasana dan kultur yang berbeda dari Indonesia. Budaya dan tata kelola suatu negara yang berbeda-beda tentunya akan memberikan kesan yang berbeda pula setiap kali pemirsa mengunjungi berbagai negara. Tak terkecuali negara yang satu ini, Korea Selatan. Siapa sih yang tak kenal dengan negara ini? Negara yang dijuluki sebagai negara ginseng ini menawarkan berbagai keindahan, mulai dari destinasi wisata, tata kota, fashion, hingga hiburannya. Korea Selatan menjadi salah satu top list wisata luar negeri yang banyak diidamkan orang. Dan jika pemirsa berlibur ke Korea Selatan, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba aneka street food-nya. Dan dari sekian banyaknya daerah wisata di Korea, Myeongdong merupakan salah satu daerah di Korea Selatan yang menyediakan beragam wisata kuliner. Di sini, pemirsa bisa menemukan beragam jajanan khas Korea secara lengkap. Harga setiap jajanannya juga cukup murah. Pokoknya, kalau pemirsa jalan-jalan ke Korea Selatan, rasanya wajib mencicipi aneka Korean street food yang ada di Myeongdong. Ada jajanan apa aja sih di sana? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tentu saja tteokbokki. Tteokbokki menjadi salah satu jajanan Korea Selatan yang banyak diburu wisatawan saat berlibur ke sana. Hal ini karena jajanan satu ini sering muncul di drama Korea. Untuk para pemirsa pencinta drama Korea, tentu kurang afdol jika berkunjung ke Korea tanpa mencicipi tteokbokki ini. Sebelum pemirsa mencoba tteokbokki, kira-kira pemirsa sudah tahu belum sih bahan utama jajanan ini? Tteokbokki terbuat dari kue beras yang cara masaknya dipadukan dengan bumbu khas Korea, yaitu gochujang atau pasta cabai, yang memiliki kombinasi rasa pedas dan manis.
Saking populernya, jajanan ini sudah tersedia di berbagai negara dalam kemasan instan, termasuk di Indonesia loh. Namun, mencoba langsung topoki dari negara asalnya tentunya akan memberikan sensasi yang berbeda. Yang kedua ada dakochi. Gak hanya di Indonesia, ternyata sate ayam juga ada di Korea loh. Dakochi atau sate ayam ala Korea Selatan pas untuk kamu pencinta olahan ayam. Di Myeongdong, dakochi banyak dijajakan di kaki lima sebagai camilan. Dakochi sendiri memiliki 2 varian rasa, yakni bumbu saus manis dan saus pedas. Langsung saja, kalau pemirsa ingin menikmati dakochi, siapkan saja uang sebesar 2.000 won atau Rp24.000 saja untuk satu tusuknya. Sama seperti di Indonesia, masyarakat Korea terutama Myeongdong gemar banget loh jajan gorengan. Di Korea, gorengan biasa disebut dengan twigim. Sebagian besar pedagang kaki lima di Myeongdong pasti menjual panganan satu ini. Twigim umumnya terbuat dari terong, cumi, udang, wortel, ubi, bahkan cabai hijau yang dicelup ke dalam adonan tepung kemudian digoreng. Wah, mirip dengan gorengannya orang Indonesia ya. Tapi yang membedakan dengan gorengan di Indonesia adalah twigim biasa disantap dengan tambahan saus kacang atau saus tteokbokki. Jajanan berikutnya yang wajib banget pemirsa coba saat ada di Myeongdong adalah hotdog. Sekilas pengucapan hotdog mungkin mirip dengan hotdog. Eits, tapi jangan salah, hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog dan hotdog ini penganan yang berbeda jauh loh. Hotdog adalah pancake khas Korea yang di dalamnya terdapat isian gula, madu, kacang, ataupun sirup. Kue ini identik dengan musim dingin karena orang Korea biasanya menikmati hotdog hangat ketika cuaca sedang dingin. Di kawasan street food Myeongdong, hotdog bisa kamu nikmati dengan harga mulai 1.500 won atau Rp17.000 saja. Yangnyeom chicken atau nama lain dari Korean fried chicken merupakan salah satu kudapan Korea yang mendunia. Saat membeli jajanan ini, pemirsa bisa pilih antara Korean fried chicken saja atau dicampur dengan tteokbokki. Sebelum disajikan, ayam goreng diguyur oleh saus pedas manis dengan potongan ayam yang pas untuk sekali lahap. Menu ini tentunya sangat praktis untuk dinikmati sambil jalan kaki menuju stand makanan selanjutnya di kawasan Myeongdong. Nah, kalau jajanan satu ini jelas nggak ada di Indonesia. Namanya Gyeranpang. Mungkin sebagian dari pemirsa belum familiar dengan penganan satu ini. Tak seterkenal kimbap dan tteokbokki. Bukan berarti egg bread ala Korea ini sedikit orang yang suka loh. Roti khas Korea Selatan ini memiliki tekstur lembut seperti cheesecake dan rasa yang manis. Yang jadi pembeda antara egg bread dan Gyeranpang ini adalah topping telur utuh yang dimasak setengah matang. Tekstur telur yang creamy itulah yang membuat rasa Gyeranpang jadi juara. Untuk satu potong Gyeranpang dengan bermacam isian, pemirsa hanya perlu membayar sebesar 2.000 won atau Rp24.000. Murah meriah kan? Kalau Indonesia punya bihun, Korea Selatan punya japchae. Japchae adalah olahan mie yang terbuat dari tepung ubi jalar. Japchae biasanya diolah dengan berbagai jenis sayuran dan daging sapi. Makanan ini termasuk salah satu jenis banchan atau makanan pendamping yang dapat dimakan sebagai lauk, terutama dalam pesta atau acara khusus di Korea Selatan. Selain makanan khas Korea, di kawasan Myeongdong juga menjajakan jajanan dari negara lain loh. Salah satunya takoyaki. Takoyaki adalah makanan atau cemilan yang berasal dari Jepang, tepatnya di daerah Kansai. Cemilan ini berbentuk bola yang terbuat dari adonan tepung terigu yang diisi dengan potongan gurita. Takoyaki ini biasa dijual dengan isian 5-10 buah, tergantung ukuran yang disediakan. Penyajiannya pun menarik. Biasanya ditaruh di wadah kotak kemudian ditaburi nori dan katsuboshi atau olahan ikan cakalang yang diasap dan diserut tipis-tipis. Tak hanya dari Asia Timur, kawasan street food Myeongdong juga menjual jajanan khas Timur Tengah yang mendunia. Apalagi kalau bukan kebab. Kebab adalah makanan khas yang berasal dari Timur Tengah, khususnya dari daerah Persia, yang mana dalam sajiannya menggunakan kulit tortilla atau roti pita yang diisi dengan daging cincang. Tak hanya daging cincang, kebab juga diisi dengan sayuran, saus, ataupun filling lainnya.
Di daerah asalnya, makanan ini menggunakan bahan utama daging kambing yang digoreng ataupun dipanggang. Sekilas, makanan ini nampak seperti burger atau hotdog khas Amerika. Namun perbedaannya terletak pada penyajiannya dan juga dagingnya yang diracik dengan rempah khusus. Wow, belum kesana saja, rasanya sudah kenyang ya pemirsa. Ternyata banyak sekali jajanan pinggir jalan yang dijajakan di kawasan Myeongdong. Sampai kita bingung mau pilih yang mana, karena semuanya menggugah selera. Selain jajanan yang sudah disebutkan tadi, masih ada puluhan kuliner lain yang bisa pemirsa temukan di sana loh. Kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Myeongdong, kira-kira pemirsa mau jajan apa nih? Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Ya, gimana nih Alisa sebagai salah satu yang terkena demam Korea dari street food tadi, kira-kira ada yang menarik Alisa? Pastinya udah dicoba juga di Indonesia, tapi tetap penasaran nih kira-kira rasa langsung dimasak sama orang Korea itu kayak gimana? Alfat gimana? Tertarik buat mencoba? Kayaknya tadi ada yang menarik yaitu Twigim, karena rada-rada semi gorengan juga sih. Ternyata di sana ada gorengan juga ya. Twigim itu gorengannya Korea gitu ya. Betul. Dan pemirsa, kita sudah sampai kepada penghujung acara dan kami akan informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan ada rekan saya, Selvat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.